belum ada suara ya? Atau memang nggak ada yang ngomong? Sudah. Ini Bu Naning. Ciela lanjut, Ciela. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk boleh berada di dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan ujian dari Angklung Sola Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jika Engkau yang memberi kesempatan kami boleh datang lagi kepadamu Bapa. Terima kasih akan pemeliharaanmu, berkat dan perlindunganmu sepanjang minggu yang sudah boleh berlalu. Kami sekarang boleh ada sebagaimana ada. Semua itu Tuhan, hanya kemurahan dan pengasihan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk di dalam persekutuan Komisi Dewasa. Biarlah kami juga Tuhan boleh merasakan selalu hadirat-Mu dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Melalui pujian-pujian yang dinaikkan dari kami semua, biar boleh menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa, dan firman-Mu juga yang ditabur hari ini Tuhan. Firman yang boleh menjadi sukacita yang penuh daripada-Mu dan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup kami. Dan Kau mampukan kami untuk kami boleh menjalaninya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati seluruh teman-teman kami yang hadir ataupun yang belum bisa hadir hari ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Kau juga mengampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami supaya kami boleh layak Tuhan mendapat berkat yang daripada-Mu. Kami mau serahkan Tuhan persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu.
Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tanpa terasa kita sekarang sudah ada di pertengahan bulan Desember, akhir dari tahun 2021. Biasanya setiap orang akan mengevaluasi dari resolusi yang pernah kita buat di sepanjang tahun 2021. Oleh karena itu Tuhan, teman-teman, kita akan mendengar dialog dari beberapa teman kita. Pengharapan dalam pekerjaan di tahun 2022. Setiap kita memiliki harapan. Saya pribadi sebagai pegawai mempunyai harapan, yaitu adanya pengakuan dan apresiasi. Ya, walau pengharapan di awal tahun 2021 dalam pekerjaan yaitu pengharapan atau apresiasi, tapi sampai sekarang walau sudah masuk di bulan Desember dan sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir, apa yang saya harapkan belum juga terwujud. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya tetap bersyukur dan bersukacita walau di tengah situasi yang tidak seperti yang saya harapkan. Saya masih menemukan hal-hal yang bisa saya ambil sebagai sesuatu yang baik, yaitu masih punya pekerjaan, penghasilan, dan juga diberi keleluasan waktu sehingga masih bisa mengantar mama ke dokter, juga melakukan tugas pelayanan di gereja walau di jam kantor. Memang itu menyedihkan, tapi saya pribadi tidak mau dikendalikan oleh kesedihan. Saya akan berusaha terus bekerja dengan sebaik mungkin. Seperti di Alkitab, surat Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So, saya tetap berdoa agar kedepannya di tahun 2022 apa yang saya harapkan dapat terrealisasi. Sekalipun sudah bertahun-tahun, saya tetap berharap. Semoga Tuhan memberikan saya kesabaran untuk terus berharap dan berharap. Semangat! Aku tuh di tahun kemarin, akhir Desember ingin pulang untuk bertemu dengan mami dan keluarga agar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama-sama, serta menengok kakak ipar yang masih belum sadar walaupun sudah hampir 2 tahun. Tapi harapan itu tidak terwujud karena pandemi. Namun aku bersyukur karena akhir-akhir ini COVID-nya sudah mulai mereda, sehingga dapat pulang untuk bertemu dengan orang-orang terkasih, walaupun dalam waktu singkat dan tidak bisa bebas seperti sebelum COVID. Pengharapanku di tahun 2022 nanti, COVID-nya kabur, tidak ada varian-varian baru lagi yang sangat mencemaskan kita. Kalau makanan ada varian baru, kita senang ingin mencobanya. Tetapi kalau COVID itu hal yang sangat tidak kita harapkan. Bila pandemi berlalu,
Aku ingin beserta seluruh keluargaku dapat berkumpul dengan keluarga besar untuk bertemu, bahkan bisa bersama-sama pergi ke gereja, makan bareng dan berbagi cerita, karena itu adalah momen yang paling membahagiakan. Serta aku berpengharapan agar Tuhan memberikan mujizat bagi kakak ipar, sehingga dapat sadar kembali, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin Bapak Ibu, jikalau mempunyai orang tua atau keluarga yang jauh, baik itu di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, pasti merindukan saat-saat untuk bertemu, berkumpul, dan berbagi cerita. Sebagai anak Tuhan, aku terus berdoa dan berpengharapan agar pandemi ini segera berlalu. Bye-bye COVID. Semua pakai baju merah kan? Berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu dengan banyaknya penduduk Indonesia yang sudah mendapat vaksin sehingga mengurangi resiko penularan dan mempunyai herd immunity. Saya juga rindu bertemu dengan putri saya secara fisik yang sedang berada di Singapura, yang biasanya setiap 3 bulan sekali kembali ke Jakarta untuk berkumpul bersama. Saya juga merindukan masa-masa kebaktian persekutuan dewasa GKI Gading Indah setiap hari Rabu jam 10 pagi, dan kami dapat bertemu dan bercengkrama dengan teman-teman semuanya. Saya juga merindukan hal-hal kegiatan lainnya yang seperti dahulu. Tapi pada kenyataannya, harapan saya belum terwujud sampai Desember ini. Yang mana ketika di bulan November, saya sudah merasa sangat senang ketika mengetahui bahwa masa karantina sudah menjadi 3 hari. Dan saya berharap segera free karantina. Tapi pada kenyataannya, berlainan. Malah masa karantinanya bertambah naik-naik lagi. Tapi satu hal yang sangat saya syukuri, bahwa melihat keluarga besar, tetangga, teman-teman dan saudara seiman semua sehat-sehat dalam masa pandemi ini. Dan berharap kita semua bahwa masa pandemi ini cepat berlalu. Dan kita tetap menjalankan prokes yang ada. Sambil kita tetap berdoa, menjalani kehidupan sehari-hari, serta mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua penyertaannya. Tetap semangat ya teman-teman. Semangat dalam menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar tetap bersyukur di dalam segala keadaan apapun, dan juga setiap harapan yang belum mungkin tercapai, tetap kita bawa itu terus kepada Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang setia, dan Dia selalu juga mendengar apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi memang waktunya adalah waktunya Tuhan. Semuanya tetap semangat, dan tetap kita menjalani apa terus yang menjadi bagian hidup kita, menjadi berkat buat sesama. Kita akan sebelum masuk dalam perenungan, kita mendengarkan pujian Tuhan Harapanku.
selamanya. Godaan atasku tak berdaya. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku setiap saat. Jikalau Tuhan jauh, aku sesat. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku senantiasa, janji setiamu tetap serta. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku sepanjang waktu, selama-lamanya ku milikmu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Puisi Natal. Ketika berbicara tentang Natal, aku berpikir tentang keindahan. Ketika Natal datang, kita berbagi kebahagiaan, mencintai sesama, dan berbagi kasih di masa yang indah ini. Seperti Ibu Maria yang melahirkan putranya Yesus, seperti itu juga aku merasakan kelahiran kembali jiwaku dalam setahun. Merasakan hangatnya kasih di sekelilingku, merasakan kebahagiaan dari apa yang aku tempuh, dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah terjadi sampai dengan hari ini. Aku merasakan hal tersebut amat dalam pada saat Natal. Bagiku, Natal adalah pembaharuan jiwa untuk kembali dilahirkan kudus dan bersih, serta mencurahkan kasih dan cinta kepada semua teman, kerabat, dan sahabat. Bagiku, Natal adalah fun, bercengkerama dengan keluarga, menghabiskan waktu sambil melihat indahnya cahaya Natal, menghiasi pohon Natal, makan sepuasnya, dan tukar-menukar hadiah Natal dengan kerabat dan segala hal yang indah lainnya. Bagiku, Natal adalah kesedihan, melihat sampai saat Natal ini masih banyak jiwa yang menderita, masih banyak kemiskinan, masih banyak kesedihan dan duka cita. Tetapi sungguh aku bersyukur, karena pada saat Natal, aku merasa mendapat waktu khusus untuk bercengkerama dengan Tuhan, berbicara dari hati yang paling dalam, menangis dan tertawa bersamanya.
aku dapat merasakan hangatnya kasih Tuhan yang memayungi aku, merasakan kerahiman Tuhan menyelimutiku. Natal adalah kelahiran, begitu juga dengan kehidupanku. Aku merasa dilahirkan kembali dengan membawa janji-janji Tuhan dan berusaha semaksimal mungkin mencapai impianku hingga aku dapat bercerita kembali kepadanya pada saat Natal kembali kepadaku. Salam Natal, salam damai, salam kasih. Semoga damai Natal menyertai kita semua dan cahayanya menghangatkan jiwa kita yang sudah menjadi bengku sampai saat ini. Halo, apa kabar? Pak Roni sama Miranda. Tadi kita barusan dengar ya, teman-teman kita yang berbicara untuk harapan mereka dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Dan saya percaya Pak Roni sama Miranda juga pasti ya mempunyai pengharapan. Iya, tetap dong berpengharapan terus. Ya. Iyalah. Harus ya Pak. Cuman nih sekarang kita lagi mau ngobrolnya nih pengharapan dalam sukacita. Kayaknya sih saya itu ini deh kayaknya belum pikir gitu ya. Bagaimana ya kalau misalnya bisa sukacita tetapi terus ceritanya nih nggak ada batas gitu loh. Kan ada ya pengharapan yang nggak ada batas. Nah, kalau saya sih ya biasanya ya berharap tapi ada batasnya. Karena gitu, di dalam kehidupan saya ini dari masih muda itu, saya udah berkecimpung lebih banyak di dalam urusan bisnis. Jadi misalkan aja nggak usah yang kita ngomongin soal yang duit-duit melulu deh. Kita sekarang urusannya karyawan. Waktu saya nge-hire karyawan, saya kan pasti berharap ya. Dalam waktu kasih kesempatan 3 bulan, kamu udah mesti harus bisa ini ya, gitu. Job desk kita kasih. Nah kalau sekarang 3 bulan kagak bisa, apa kita kasih terus? Nah kayak gitu aja. Berharap terus tapi nggak ada hasilnya, ya nggak bisa lah begitu. Iya, Ciela kan bikin pengharapan itu bukan pengharapan, itu target. Lain target dengan pengharapan. Iya, Tapi kan? target itu kan apa yang diharapkan Ella, begitu ya? Dia harapan dia sendiri. Tuh. Iya, tapi makanya karena saya udah hari-hari kerja, bagaimana? Nah itu, kan saya bilang, waduh, emang ngejalaninnya nggak gampang ya, Pak Roni ya. Kalau udah masuk cerita di firman, nah ini mesti tanya nih sama Pak Roni bagaimana nih, mesti bisa bener-bener sesuai gitu loh. Nggak yakin maunya dia. Tuhan. Jadi kalau buat Ella, pengharapan itu memang ada batasnya gitu ya? Maunya sih Pak. Maunya nggak ada Gitu. batas. Tapi ternyata Ya, kalau dalam dengar- kenyataan ya makanya ada batasnya. setiap kali di dalam sekarang yang saya jalanin ya, biasanya saya mengharapkan selalu ada batas gitu loh. Di dalam urusan yang namanya itu tadi cuman di dalam urusan pekerjaan. Di dalam urusan bisnis, ya ada batas dong Pak. Masa kagak untung-untung dijalanin terus? Buang waktu. Ya kan? Iya. Hampir di seluruh, ya nggak seluruh aspek lah ya, tapi seenggaknya itu mempengaruhi buat saya gitu loh. Nah kalau Ngana gimana Mir? Kalau ini beda nih, dia penatua.
Coba yang kita dengar tadi yang sudah ada 3 orang, ada Ibu Eni, ada Selvi, terus ada Erita. Itu mereka walau adalah hal-hal yang mereka harapkan, sama kayak Selvi, kepengen ketemu anaknya, nggak ketemu juga sampai hari ini ya Sel ya. Udah mau berapa tahun? 2 tahun hampir 2 mungkin tahun, ya. Mir. Ya, terus si Eni juga berharap bisa ketemu keluarga, bisa ketemu kadek lagi makan-makan di luar. Tapi belum tercapai. Cuma harapannya tetap terus. Erita berharap ada apresiasi, udah curhat dia tadi. Tapi dia tetap bersyukur, dia masih punya pekerjaan. Sama seperti saya juga, dalam kondisi saya yang seperti ini, saya terus berharap Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti memberikan kekuatan, dan itu harapan yang setiap hari aku minta. Memang udah sebulanan ya kurang lebih dioperasi, suara masih kejepit, tapi ya udah kita terus berharap karena saya yakin tuh, bukankah Yesus datang untuk memberi kita pengharapan? Amin. Terus di tengah situasi yang paling kelam sekalipun, saya alami kemarin yang gagal napas. Wow, luar biasa saya boleh bicara di sini. Itu, karena pengharapan bukan cuma saya yang berpengharapan, tetapi anak-anak berharap, Mami ayo bernapas, kayak gitu. Jadi ada suami yang berpengharapan, support doa, seperti itu. Jadi harapan sekecil apapun memang semuanya kita minta, cuman kan yang berkuasa Tuhan. Betul. Kita tinggal terima. Begitu. Yang penting tetap setia itu. Iya sih. Cuman gitulah. Pokoknya aku kalau ngomong sih gampang ya. Pengharapan dalam sukacita. Diharap-harap. Bagaimana nggak datang? Bagaimana bisa sukacita? Begitu tuh Pak Roni. Saya pengen tahu deh. Pengharapan dalam sukacita tuh yang apa yang Tuhan mau? Nah ini saya penasaran mau nanya ada kali ini Pak Roni. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sukacita, ya, sukacita itu biasanya yang kita alami dalam keseharian hidup kita nih, menurut Ella, Miranda, tapi juga teman-teman yang lain, itu sukacita itu untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Yang membuat kita sukacita itu ketika sesuatu sudah terjadi atau belum terjadi. Biasanya yang sudah terjadi. Sudah terjadi ya. Sudah terjadi ya. Itu yang membuat kita jadi sukacita. Ya. Dari beberapa pengharapan tadi yang kita dengar, misalnya dari Erita, dia punya harapan bisa mendapatkan pengakuan, apresiasi dengan kinerja dia di dalam pekerjaannya. Tapi ternyata itu tidak kunjung mewujud. Maka secara manusia hal itu bisa dimengerti kalau tidak membuat Erita menjadi sukacita. Kan? Ya. Tadi juga siapa itu ya, Sylvie yang punya kerinduan dalam kegiatan-kegiatan gereja ini bisa terjadi lagi sama seperti sebelum pandemi, ya. Bisa kumpul-kumpul, selesai persekutuan dewasa bisa nge-mall, ngafe dan sebagainya, ya. Nah, itu sesuatu yang ketika itu terjadi seperti yang kita jalani sebelum pandemi itu membuat kita menjadi sukacita, ya. Ini tadi yang kaitan dengan keluarga, ya. Biasanya
paling tidak mungkin setahun sekali bisa kumpul tuh dengan keluarga besar rame-rame. Nah ini sudah tertunda, belum bisa dilakukan. Jadi secara umum memang kalau kita ngomong tentang sukacita secara manusia adalah untuk sesuatu yang memang sudah terjadi. Nah, makanya tema kita ini menarik nih. Sebab di sisi yang lain istilah yang dipakai di sini pengharapan. Nah, kalau yang namanya harapan itu untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi? Belum ya? Belum terjadi, makanya disebut pengharapan. Kalau udah terjadi itu penderitaan kan, bukan pengharapan. Jadi pengharapan itu untuk sesuatu yang masih ada di depan, sesuatu yang memang belum mewujud nyata. Makanya dia disebut dengan pengharapan. Pengharapan tentang sesuatu yang baik, yang dirindukan untuk bisa terjadi, untuk bisa mewujud nyata. Nah, kalau kita lihat, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, setahu Ella, Miranda, apakah tokoh-tokoh Alkitab yang teringat lah ya, entah siapa, itu selalu bisa mengalami pemenuhan dari pengharapannya? Ada nggak yang gagal mengalami pemenuhan atau pewujudan dari apa yang diharapkannya? Ada kan, kayak Raja Daud kan, harusnya dia keinginannya untuk nanti membuat bait Allah, tapi kan nggak terwujud. Oke, ya itu sangat jelas. Ella teringat pada Daud, Raja Daud. Dia punya kerinduannya kan baik. Dia mau bikinin rumah Allah nih, bait Allah. Tapi Tuhan Allah bilang no. Sehingga pengharapan kita bisa lihat di sana, pengharapan sekalipun itu untuk sesuatu yang baik, ternyata memang belum tentu tuh bisa mewujud nyata. Ya. Ada yang lain, mungkin teman-teman yang lain kalau mau komen juga boleh nih, ya, ikut dalam obrolan kita. Saya, Pak. Jadi pertanyaannya yang gagal, ya, artinya yang tidak mengalami. Ya. Oke, silakan. Yunus, Pak. Yunus, kenapa Yunus? Ya. Yunus berpengharapan dihukum. Ya, ini harapan yang harapan yang jelek ya. Dan dia juga punya harapan pohonnya rindang dan dia bisa duduk-duduk menikmati di situ ya. Menikmati, tapi semuanya tidak terwujud. Ya. Kalau Yunus kita mungkin rada bisa mengerti tuh ya. Lu sih ngarepnya yang jelek. Ya udahlah, Tuhan nggak kasih gitu ya. Tidak berkenan. Ya, rada pantes gitu kalau harapannya tidak terpenuhi ya. Oke, tapi terima kasih ya Linda ya. Baik. Ada lagi yang lain, satu lagi? Ayub. Ingat Ayub yang berpengharapan dalam penderitaan. Oke. Harapan dia apa? Harapan Ayub apa? Yang tidak terpenuhi. Sembuh dari sakit. Ayub berharap sembuh. Ujungnya sih sembuh kan dia. Tapi lama. Penderitaannya panjang. Oh, tapi lama ya. Tapi lama. Iyalah kalau soal lama, nah itu soal lain ya. Tadi Ella sempat nyebut-nyebut waktu Tuhan. Ya. Abraham sejak awal dijanjikan bakalan punya anak, sampai dia punya anak berapa lama tuh? Lama banget. Puluhan tahun. Ya. Sampai dia bisa mengalami pemenuhan janji itu. Untung masih dapat tuh ya, karena Tuhan memang setia dengan janjinya. Kalau ngomong soal sesuatu yang baik ya, yang diharapkan tapi ternyata memang tidak bisa mewujud. Kalau saya sih selalu ingatnya Rasul Paulus tuh. Iya.
Ya. Rasul Paulus ketika dia memberikan testimoni tentang anugerah Tuhan yang luar biasa, dia bisa punya penglihatan, pengalaman spiritual yang sungguh-sungguh luar biasa. Lalu dia ceritakan, ya, supaya aku tidak meninggikan diri. Ada duri dalam dagingnya. Utusan iblis itu istilahnya. Ya. Saya sudah berulang cerita tentang ini. Dan itu menunjuk kepada penyakit yang diidap oleh Paulus, semacam malaria di Timur Tengah kuno. Yang kalau anfal sakitnya luar biasa. Dan zaman itu kan belum ada tuh pil kina dan sebagainya. Ya, belum ada obatnya. Paulus minta 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Itu kan yang Paulus bilang. Ya. Apa salah minta sembuh nih? Ya. Kan logikanya kalau Paulus makin sehat, dia akan makin bisa melayani lebih banyak. Kan? Tapi Tuhan bilang cukuplah sudah kasih karuniaku kepadamu. Nah singkat cerita, jadi dari tokoh-tokoh Alkitab kita juga belajar bahwa tidak semua apa yang diharapkan, even itu adalah hal yang baik. Daud mau bikin bait Allah, Paulus berharap sembuh, Abraham berharap punya keturunan. Itu hal-hal yang baik. Tapi ternyata belum tentu itu bisa mewujud nyata. Oleh karena itu, kalau bicara soal pengharapan, maka tidak bisa tidak. Kita harus menempatkannya di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ya. Artinya begini, tadi kan Ella cerita tentang bagaimana menurut Ella kalau menjalankan bisnis ya ada limit dong. Ya. Kalau kira-kira sudah dicoba nih mungkin 2-3 bulan bisnis baru yang dikembangkan ini tidak membuahkan hasil dan udah diteliti, dianalisis lagi dan memang ternyata nggak bisa diterusin. Ya mesti ada pengambilan keputusan yang mengatakan that's it. Udah stop sampai di situ aja. Gua nggak bisa juga berdoa supaya malaikat Tuhan yang memasarkan produkku gitu ya, lalu semuanya akan menjadi baik. Enggak ya. Tentu itu terjadi. Tapi itu kan bukan berarti apakah dengan begitu, misalnya Ella nih, aku mau tanya sama Ella. Kalau Ella menghentikan satu bisnis, apakah berarti hilang pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati Ella? Hilang nggak pengharapan itu? Enggak. Ya. Jadi bisnisnya oke, stop tuh, nggak diterusin tuh. Ya. Tapi pengharapan bahwa Tuhan yang akan terus memelihara, Tuhan yang akan terus menopang, itu terus dirawat. Ya. Jadi oke, bisnis ini nih udah sempat merugi nih. Nah, di sini lalu kita katakan, tapi aku tidak kehilangan sukacita. Ya. Karena aku tetap meyakini dalam pengharapanku bahwa Tuhan, Dia yang akan tetap memeliharaku. Dia yang akan tetap menopang hidupku. Ada teks yang sangat bagus itu dari Habakuk. Ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ya, 2 ayat itu. Saya bacakan ya. Bunyinya begini. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Nah, di sini kita melihat
kalau buat saya sih ada kunci ya. Kunci yang sangat penting bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan sepenuh pengharapan dalam sukacita tadi. Kalau kita lihat dari kitab Habakuk, zaman Habakuk menyampaikan firman ini atau menyampaikan kesaksiannya ini kan orang-orang Israel, Yehuda persisnya, itu sedang ada di dalam penindasan. Belum terjadi pertolongan yang dari Tuhan itu. Tapi tadi kan kita udah ngomong pengharapan itu ya selalu tentang sesuatu yang ada di depan. Rasul Paulus menegaskan itu. Dalam Roma 8 ayat 24 dia bilang, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah ini yang ada dalam diri Habakuk. Kuncinya dia mempertaruhkan pengharapannya di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, kalau pengharapan kita itu kita pertaruhkan pada hal yang lain di luar Tuhan, mungkin kita akan kecewa. Bahkan juga ketika kita mempertaruhkan pengharapan itu pada orang yang terdekat sekalipun dengan kita. Selalu ada kemungkinan kita bisa kecewa. Atau kita mempertaruhkan itu kepada, katakan kalau orang sakit, ya seperti pengalaman Mir. Kalau pengharapannya cuma dipertaruhkan pada kepandaian si dokter, mungkin bisa kecewa. Tapi kan tidak. Pengharapan kita pertama-tama kita pertaruhkan kepada Tuhan. Dia sumber sukacita di dalam menjalani hidup yang berpengharapan ini. Lalu kalau sudah begitu, sudah menaruh pengharapan seperti itu, apa everything's gonna be okay. Semua akan terjadi seperti yang kita harapkan. Oh no. Ya. Kalau itu yang terjadi berarti kita yang ngatur Tuhan dong. Ya. Itu yang sering ya Pak. Nah, itu yang suka terjadi ya. Nah, pengharapan itu juga berarti kesungguhan kita, kerendahan hati kita untuk akhirnya selalu mengatakan, Tuhan ini mauku. Boleh nggak menyampaikan pada Tuhan maunya kita apa? Boleh? Boleh dong. Ya boleh banget. Ya. Ini yang aku harapkan. Nah, tapi ujungnya mesti kita akhiri seperti doa Yesus di Getsemani. Ya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Pak Roni, Artinya, yes. jadi ingat almarhum Ibu Lina. Dia menjalani sakitnya dengan sukacita, bolak-balik. Terus saya mendengar, saya sampai merinding pulang. Suaminya bilang ada obat ini, obat itu. Tetapi dia bilang dia tidak mau mengganti kesembuhannya dengan beriman selain dari Tuhan Yesus. Iya, wow. betul. Ya, kan seperti itu harapannya terus. Dan terakhir dia tetap berharap untuk sembuh, tetapi jalannya seperti itu. Ya itu harapannya kayak gimana Pak Roni? Ya, di situ aku melihat kalau tadi sempat aku sebut-sebut soal Rasul Paulus, mungkin dalam bentuk yang lain itu kita temukan dalam diri Lina, ya, yang sudah mendahului kita. Dia tetap bersukacita menjalani hari-hari hidup yang saat itu Tuhan masih anugerahkan. Kita tahu dia tetap melakukan juga apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika mungkin orang lain akan mengatakan, aku nggak ikut dulu deh, ya aku sakit nih.
Ya, sampai dia betul-betul sudah tidak bisa lagi. Ya. Ketika kesakitan itu dalam tanda petik melumpuhkan dia, baru dia stop. Tapi sebelum itu dia tetap jalani. Dan dia jalani dengan penuh sukacita. Sampai saat terakhir kita tahu ketika kita berdoa bersama, dia masih punya pengharapan. Iya. Pengharapan untuk mengalami kesembuhan. Mungkin orang lain bisa mengatakan, udah jelas kok dari jejak rekam medis ini udah nggak ketulungan. Tapi saya melihat bedanya gini nih ya. Ada orang yang dalam tanda petik berpengharapan, tapi sebetulnya mau maksa Tuhan. Ya. Ya. Nah, hati-hati nih, kita mesti hati-hati nih ya. Berpengharapan itu tidak boleh berarti kita memaksa Tuhan. Kalau kita memaksakan kehendak Tuhan, lalu nanti tidak terjadi, oh pasti kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Lina tidak. Kita ingat, itu yang saya sampaikan ketika kebaktian penghiburan, apa yang dia katakan pada Sinta, cicinya. Apapun Jangan yang marah terjadi, sama Tuhan. jangan marah sama Tuhan. Iya. Jangan kecewa pada Tuhan. Itu sebuah contoh bagaimana pengharapan dalam sukacita. Yang mestinya bukan cuma Lina, bukan cuma Rasul Paulus, tapi kita semua juga bisa praktikkan. Ya. Oke, acara kita masih rada panjang nih. Ya, saya sih sekarang kayaknya bisa lebih memilah gitu loh, ya. Kalau artinya kan pengharapan yang mungkin kalau kita nggak bisa sukacita itu karena pengharapan yang dipaksakan dari kita gitu loh. Jadi saya ngelihat emang nggak bisa seperti yang mau sukacita tapi sukacitanya kan mestinya yang pengharapan yang dibawa kepada Tuhan. Kalau yang kelihatannya di dalam diri saya ataupun dengan mungkin ini secara umum orang suka memaksa ini dari diri saya, ya kan? Makanya halangannya dari diri sendiri yang kita tidak bisa mengalami sukacita karena pandangannya sukacita itu harus pandangan dari Tuhan, benar nggak Pak? Yes. Kalau pandangan yang dari kita lah itu nggak bisa sukacita, berarti emang harus ada yang kita ngelihat kita harus berfokus dari sukacita yang dari Tuhan. Seperti yang saya sekarang lihat Maria, dia waktu dibilang begitu, mestinya dia nggak suka cinta loh. Tetapi kok dia bisa suka cinta? Karena, ya kan, pengharapan itu yang sesuatu yang belum terjadi, dia tuh terima. Nah akhirnya dia bisa suka cinta. Baru di belakang situ yang melihat berapa luar biasanya apa Tuhan memakai Maria untuk menjadi orang yang diberkati seluruh dunia sampai saat ini. Di situ yang ya saya juga belajar sekarang. Dari kita berbicara ini, saya mendapat juga suatu apa istilahnya yang zaman sekarang orang bilang pencerahan buat kita supaya kita hidup kita bisa mengalami sukacita penuh, ya kan? Yang boleh menjadi kita beriman lebih bertambah kepada Tuhan sehingga kita dapat menjadi bukan bertumbuh. Tapi saatnya mungkin umur sekarang ini udah harus berbuah, ya kan? Nah, ya benar, berbuat. Jadi kita berharap itu berbuat. Jangan kita berharap pandemi habis, tetapi keluar nggak pakai masker. Ya, kita harus semua di dalam umur yang sudah banyak ini ya, semuanya harus cepat berbuat dan berbuah untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang sekarang ini saya bisa paling sedikit keinginan saya lah selain diri saya dan saya minta teman-teman semua ya oke, kayaknya kita talk show-nya ini kita sudah bisa dimengerti dan teman-teman boleh terima. Saya terima kasih sama Pak Roni sama Miranda yang kita sudah bisa bersama-sama membicarakan yang menjadi berkat.
Oke, dan Kita sekarang doa dulu ya sebentar ya. Oh ya, kita belum berdoa. Kan Pak? Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Hadir, maka Engkau juga hadir di dalam persekutuan saat ini, dalam perbincangan yang barusan juga hamba-Mu bersama dengan Ella dan Miranda lakukan. Biarlah kiranya apa yang kami coba hayati tentang kebenaran firman Tuhan dan bagaimana kami mempraktikannya dalam keseharian kami berkaitan dengan tema pengharapan dalam sukacita itu boleh tidak sekedar menjadi sesuatu yang kami dengar, tapi sungguh-sungguh kami praktikan menjadi daya yang menggerakkan hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh menjalani apapun yang kami hadapi tetap dengan sepenuh pengharapan akan kehadiran dan karya Tuhan, tetap dengan sukacita yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami memohon. Amin. As the voice of an angel, beneath a lengthened harbor, oh, with a gentle persuasion, whispers a comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is gone. Oh, for the sunshine tomorrow.
Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, di dalam pengalaman hidup yang kami jalani, memang kami menemukan bahwa tidak semua yang kami harapkan itu mewujud nyata. Ada yang belum mewujud, bahkan mungkin ada juga yang memang tidak akan terwujud. Tetapi di dalam semua itu kami meyakini bahwa Engkau Allah yang punya rancangan baik untuk setiap kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, apapun yang sekarang ini kami hadapi, tidak mengurangi sukacita yang Engkau anugerahkan, yang membuat kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan sepenuh pengharapan kepadamu. Kami menyerahkan setiap kami dengan rupa-rupa pergumulan yang masing-masing kami dan keluarga kami hadapi. Mungkin masih ada yang bergumul dengan masalah sakit penyakit, entah yang dideritanya sendiri ataupun yang dialami oleh anggota keluarga. Tentu harapan kami adalah bahwa yang sakit bisa mendapatkan kesembuhan. Maka kami berani untuk memohon, kiranya Tuhan Engkau yang sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dijalani oleh anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit ini. Bapa yang memakai para dokter, obat-obat, peralatan, semua menjadi sarana yang baik, yang hidup untuk memberikan kekuatan, kesehatan yang cukup yang diperlukan. Tapi kalau masih ada yang harus menanggung sakit penyakitnya, maka Bapa tambahkanlah kekuatan untuk menanggungnya. Tambahkan kesabaran, sukacita, sehingga dalam keadaan sakit pun tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan menjadikan kondisi itu menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk mempersaksikan kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang juga masih punya persoalan karena urusan pekerjaan, usaha, sumber penghidupan. Ya Bapa, Engkau yang beri kepekaan kepada yang mengalami situasi itu untuk dapat melihat jalan keluar yang sebenarnya Tuhan sediakan. Kadang mata kami tertutup karena kami lebih berfokus pada apa yang kami inginkan untuk Tuhan kerjakan dan bukan pada apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Maka beri kepekaan untuk bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Mungkin ada di antara kami yang juga punya pergumulan karena masalah-masalah rumah tangga, masalah keluarga. Entah itu hubungan yang kurang harmonis antar anggota keluarga. Entah itu orang tua yang punya harapan untuk masa depan anak-anak. Entah terkait pekerjaan, terkait perjodohan, dan sebagainya. Maka ya Bapa, kami juga datang kepadamu untuk memohonkan kiranya Engkau sendiri yang tetap teguhkan
iman, pengharapan, dan penyerahan kami tetap kepadamu. Menyadari bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami, juga di dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah keluarga yang harus dijalani ini. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa secara umum pandemi di negara kami ini boleh mengalami kemajuan di dalam penanganannya. Secara khusus kami berdoa untuk masa liburan Natal akhir tahun. Sekalipun pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran, tapi biarlah sebagai anggota masyarakat kami dengan sungguh-sungguh tetap menjaga, memelihara kedisiplinan dalam memberlakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini, karena pandemi belum lagi usai. Dan justru karena pandemi ini belum usai, maka kami punya tanggung jawab. Juga tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan untuk merawat dengan sebaik-baiknya kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kalau ada di antara kami yang akan melakukan perjalanan-perjalanan dalam kaitan dengan masa raya Natal tahun baru ini, Tuhan yang sertai, Tuhan yang juga lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami berdoa untuk gerejamu, untuk jemaat GKI Gading Indah khususnya. Terima kasih kalau belakangan sudah mulai dirintis secara terbatas penyelenggaraan kebaktian minggu dengan kehadiran sejumlah kecil anggota jemaat. Kami memohon itu juga kiranya boleh mendatangkan sukacita dalam diri jemaatmu dan terus menambah pengharapan untuk hal-hal yang lebih baik. Sekalipun untuk beberapa event ke depan, memang majelis jemaat memutuskan sebaiknya tetap diselenggarakan secara online. Karena situasi yang masih belum menentu ini. Biarlah hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejamu boleh semakin bertambah-tambah justru di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk ayat persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tata cara persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara dan dapat dilihat di layar HP masing-masing. Untuk lagu persembahan dari KJ 302 ayat bait 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan pada
dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bawa persembahan kami. Kami yakin bahwa semuanya itu berasal daripadamu. Karena itu kami mau bawa dengan penuh ucapan syukur. Kami yakin sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Dan kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja dan selalu mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Ayen. Ya, sama-sama. Saatnya Ibu Bapak, kita akan menyaksikan tayangan persembahan kasih dari pengurus Komisi Dewasa. Tapi untuk sementara ini belum selesai. Nanti tolong kita jangan live dulu karena masih ada foto bersama dan juga ada nanti pengumuman untuk lomba toples. Terima kasih. Yani, Agnes, Tinut, kami dari pengurus Komisi Dewasa mengucapkan banyak terima kasih untuk kerjasamanya dan bantuannya selama kegiatan-kegiatan di Gading. Ini ada sebagai tanda terima kasih kita dari pengurus Komisi Dewasa. Tinut. Terima kasih Komisi Dewasa, Tuhan berkati. Petrus. Terima kasih Komisi Dewasa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Ibu Komisi Dewasa. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus Komisi Dewasa dan selamat Hari Natal dan menjelang tahun baru. Terima kasih. Agnes. Terima kasih Komisi Dewasa. Mewakili jadi dan Terima kasih. Kesempatan. Nenek. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kali ini, dalam rangka menyambut Natal,
kami dari Si Kebersamaan memilih perlombaan menghias toples. Karena melalui kegiatan lomba menghias toples, sebenarnya ada banyak hikmat kehidupan yang dapat kita pelajari. Kita semua yakin dan percaya bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan. Sama halnya dengan toples ini, yang dapat melambangkan sebagai suatu kehidupan di mana kita masing-masing boleh menghiasnya agar terlihat lebih indah, lebih menarik, dan bahkan mengisinya dengan barang-barang yang baik dan yang berguna. Demikian juga kehidupan dari kita semua. Tentunya masing-masing kita berbeda, tapi satu hal yang pasti, yang selalu sama, bahwa kita berharap agar kehidupan yang sedang dan akan kita jalani adalah kehidupan yang bermanfaat, menjadi berkat buat banyak orang, sehingga melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Wow, bagus-bagus hiasan toplesnya dan tinggal diisi bagian dalamnya. Seperti sudah dijelaskan tadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa kehidupan bisa kita samakan, bukan persis sama sih dengan toples. Tapi apa yang mau kita isi itu juga penting. Tapi apa yang di luar itu juga penting. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi pengharapan bagi kita untuk mengisi kehidupan kita dan untuk mengeluarkannya terwujud dalam hidup kita? Kita tulis masing-masing, boleh di HP, boleh di selembar kertas, tapi yang penting tuliskanlah itu di dalam hati dan pikiranmu. Komitmen kita di tahun 2022 yang akan datang. Silakan kita mulai menuliskan harapan kita untuk kita usahakan terwujud bersama Tuhan di dalam Tuhan. Bagaimana nanti di akhir 2022, ya itu mah gimana nanti. Yang penting apa yang kita mau jadikan sebagai komitmen untuk mengisi kehidupan kita menjadi hal yang berguna, yang baik, yang enak, yang sedap, yang nanti juga akan oke deh ada kejutan dari pengurus. Tapi juga menghiasinya dengan yang indah seperti tadi. Silakan diberikan waktu 1-2 menit untuk memikirkannya dan menuliskannya, apakah di HP atau di kertas. Tapi yang penting adalah di dalam hati dan pikiran kita. Harapan boleh 1, boleh 2, boleh 3. Mau lebih juga nggak apa-apa.
Apabila sudah menuliskannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dituliskan di dalam sebuah lembaran kertas atau di HP di memo, di bagian memo, atau dimanapun juga, ingat-ingat ya, diingat-ingat apa yang menjadi komitmen kita berkaitan dengan harapan untuk tahun 2022. Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami masih bisa hidup dan berada sampai di tahap dan di hari ini. Dengan semua harapan-harapan dan komitmen yang sudah kami lakukan di tahun-tahun yang lalu. Dan saat ini ya Bapa, kami mau menuliskan kembali komitmen dan harapan kami. Atau kami memperbaharuinya, atau kami menuliskan yang baru. Apapun juga yang menjadi komitmen dan pengharapan kami, biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu saja ya Bapa. Dan kami mau berusaha untuk melakukan yang terbaik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami mengisi hidup kami dengan semua yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang juga mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ketika itu terlihat di luar diri kami, lewat kata, perbuatan, atau apapun juga dari diri kami, biarlah itu terlihat indah. Dan orang dapat melihat melaluinya. Kristus ada di dalam kami. Mereka dapat membaca bahwa diri kami adalah tulisan Allah. Diri kami adalah hiasan Allah yang dapat mendatangkan kebaikan, sukacita, dan bersama-sama kami memuliakan Engkau. Inilah diri kami, inilah komitmen dan harapan kami. Berkenanlah Engkau menerimanya, mengabulkannya, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Lagu pengutusan NKB 212, setelah itu mohon untuk doa penutup dan berkat Pendeta Roni. Saatnya kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah
dewasa, kan dirasakannya penghiburan yang senang. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, kami bersukacita untuk segala yang boleh terjadi, yang boleh kami alami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati di tahun 2021 ini. Sekitar 2 minggu kami akan mengakhiri tahun 2021. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sekian puluh kali perjumpaan kami dalam persekutuan dewasa yang diselenggarakan oleh GKI Gading Indah ini. Hari ini adalah persekutuan dewasa yang terakhir dalam tahun 2021. Tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Terus menyertai setiap kami, seisi keluarga masing-masing. Bahkan juga kasih setia Tuhan yang tetap mengikatkan kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Sekalipun baru tahun depan kami akan berjumpa lagi. Di dalam pengharapan yang meneguhkan sukacita itulah kami menyerahkan masa depan yang kami akan jalani. Dalam ketidaktahuan kami tentang apa yang akan terjadi, kami tahu pasti bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam
Pak Roni, Yes, minta untuk foto dulu Pak, belum pengumuman. boleh. Sebab biasanya saat pengumuman mulai pada menghilang ya sebagian. Baik, mari Ibu Bapak kita akan berfoto. Jadi tolong open cam selama 1-2 menit ya. Dan karena kita tidak tahu wajah kita ada di layar keberapa, tolong pertahankan nyengirmu sampai sesi foto ini selesai ya. Kita akan mulai dengan halaman pertama. Nah, halaman 2 ini mulai banyak yang bolong nih ya. Ibu Ivon, Christina, Erni, Meliana, Agnes. Oke, halaman terakhir ya, halaman 3. Sekali lagi ya, soalnya tadi pas Pendeta Novi lagi garuk-garuk. Nah, oke. Semua sudah, terima kasih. Terima kasih Pak Roni dan Masih Pak. Pengumuman. Pengumuman belum. Ya, sebentar teman-teman, jangan pergi dulu ya. Pengumuman untuk persekutuan tahun 2022 tanggal 5 Januari akan dimulai dengan tema A New Year with the Right Mindset di bawah oleh Pendeta Novita Sutanto. Liturgos Ibu Puspita Sari dan doa persembahan Ibu Naning. Saatnya sekarang kita akan melihat pengumuman untuk pemenang lomba hias toples. Waktu dipersilakan Ibu Yani. Oke, terima kasih. Kami dari STI Kebersamaan, terima kasih untuk partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam acara ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal dan Tahun Baru. Sekarang tibalah saatnya untuk pengumuman pemenang hasil lomba. Pemenangnya adalah Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Tambahan hadiahnya, hadiah masing-masing pemenang lagi dalam perjalanan Petrus untuk kirim ke rumah masing-masing, dan juga kejutan dari si kebersamaan, tunggu aja. Setiap peserta ya. Iya, setiap peserta dapat. Ya. Oke. Ya, pengurus sudah mempersiapkan kejutan. Untuk para peserta. Oke, kita selesai pada kesempatan ini. Kami juga atas nama pengurus Komisi Dewasa, terima kasih terutama juga kepada Bu Tea, Pendeta Roni, dan seluruh teman-teman pengurus yang sudah dengan setia untuk pelayanan pengurus desa selama tahun 2021 dan tetap setia di dalam tahun 2022 ya teman-teman. Dan untuk semua Bapak Ibu juga kami mengucapkan selamat memasuki Natal dan juga memasuki tahun baru dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya teman-teman pendukung semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat juga untuk pemenang ya. Dan juga pesertanya.